Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Alfianur dengan NPM 1910303103 dari kelas A Universitas Tidar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD, yaitu tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasan LKPD ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Bapak Eko Julianto dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya yang pertama itu ada mengidentifikasi karakteristik dari bahan yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan karya ide kreatif pemanfaatan bahan serat karet, tanah liat, kaca atau gelas, plastik, dan logam. Nah, sebelumnya di sini saya yang praktikum itu memakai bahan yang karet ya, untuk memudahkan siswanya dalam melakukan praktikum. Ini selanjutnya ada peta konsep. Peta konsepnya bisa dilihat seperti tadi penjelasan saya. Bahan seratnya itu ada mencakup serat alami yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral. Terus yang kemudian serat sintetis berasal dari nilon, polister, rayon. Kemudian bahan yang kedua itu ada bahan karet. Di sini dibagi dua, karet alami dan sintesis. Karet alami itu cirinya mudah diolah, mudah panas, tidak mudah putus, daya elastiknya itu baik. Terus yang karet sintetis itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, asetilin. Selanjutnya sifat dan bahan yaitu dari tanah dan keramik. Dibagi dua, keramik tradisional dan keramik halus. Keramik tradisional itu terbuat dari tanah, kalau keramik yang halus itu dari logam. Terus selanjutnya ada gelas. Itu ciri-cirinya bening, permukaan halus, tembus pandang, kedap air, dan mudah pecah. Selanjutnya ada kayu, itu dari selulosa, lignin, terus senyawa ekstraktif. Kemudian, nah ini mau masuk ke praktikum ya. Di sini ada sifat dan pemanfaatan bahan, memahami karakteristik dan pemanfaatan bahan. Dasar teorinya bisa dilihat sendiri, itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa di sini saya itu melakukan praktikumnya itu yang bahan karet. Dasar teorinya, secara kimiawi, karet alam adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam hasil penggumpalan lateks alam dan merupakan makromolekul poliisoprena atau C5H8N. Kemudian karet alam ini memiliki daya elastik yang baik, mudah dalam pengolahan, dan tidak mudah panas, seperti yang saya sebutkan pada peta konsep tadi. Selain itu, karet juga memiliki sifat unggul, yaitu memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan dan tahan banting. Dalam industri sendiri, karet alam memiliki peran yang sangat besar. Contohnya adalah pembuatan pesawat terbang dan pembuatan ban mobil balap. Kemudian karet sintetis terbuat dari bahan baku minyak bumi, batu bara, minyak gas alam, dan asetilin seperti tadi di peta konsep. Kemudian karet sintetis itu juga dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Karet sintetis dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bahkan karet sintetis ini dapat menggantikan fungsi dari karet alam. Nah, karet sintetis sendiri memiliki beberapa keunggulan dibanding karet alam, yaitu tahan terhadap suhu panas, minyak, pengaruh udara, dan kedap gas. Lanjut, praktikum pasti seru. Nah, di sini yang
tadi saya katakan saya praktikumnya mengambil yang bahan karet ya. Di sini itu praktikumnya mengidentifikasi bahan karet alami dan buatan. Petunjuknya, buatlah sebuah kelompok dengan anggota 3 orang. Yang kedua, jawablah pertanyaan secara berkelompok. Nah, di sini di bawahnya itu ada identitas, kelas, sama nama kelompok. Yang selanjutnya, apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama yaitu mencari 3 macam benda yang berasal dari karet, misal karet balon, ban, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu 80 cc minyak tanah. Yang ketiga, botol bekas 200 cc. Ini botol apa aja? Kemudian petunjuk praktikum yaitu yang pertama, jadikan satu atau kumpulkan 3 macam benda yang berasal dari karet. Yang kedua, amati dan identifikasi setiap bahan tersebut dengan cara yang pertama yaitu ukur menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Yang kedua, rendam bahan tersebut ke dalam botol yang udah diisi minyak tanah selama 5 jam. Kemudian setelah itu catat datanya itu ke dalam tabel yang udah disediakan. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, karakteristik dari bahan yang digunakan untuk praktikum tadi. Yang kedua, bahan itu apa saja sih yang ukurannya berubah dan yang tidak berubah. Yang ketiga itu apa aja sih yang termasuk bahan karet alami dan karet sintesis. Nah, kemudian selanjutnya buatlah sebuah karya ide kreatif pemanfaatan bahan karet. Kalau udah dijawab itu nanti hasil jawabannya ditulis pada kolom yang udah disediakan. Selanjutnya guru akan menilai hasil praktikum dan jawaban pertanyaan dari soal yang di atas tadi. Nah, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan mengenai LKPD, sifat dan pemanfaatan bahan. Untuk selebihnya, apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.